Hai semuanya. Nah, kenalin, namaku Levina Akasia Bernadine. Bernadine, bukan Betadine. Nah, kalian bisa panggil aku Levina dan aku berumur 18 tahun dan aku tinggal di Jakarta. Nah, di video kali ini aku akan jelasin tentang suatu organisasi yang sifatnya ini internasional dan diakui oleh PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, bukan peraturan baris berbaris. Jadi, International MUN itu merupakan suatu organisasi yang menyatukan pemuda-pemudi dari seluruh dunia untuk belajar dan berbagi ide dengan pengalaman dan latar belakang yang berbeda-beda tentunya. Nah, jadi organisasi ini tuh menyatukan kita, para muda-mudi dari seluruh dunia, untuk belajar bersama, untuk berbagi ide, dan macam-macam lainnya. Nah, jadi International MUN ini pun sudah diselenggarakan selama 3 tahun offline yang melaksanakan konferensi offline di negara-negara yang berbeda, seperti di Malaysia, China, Thailand, Mesir, dan Vietnam. Nah, tapi karena di tahun-tahun sekarang nih, di tahun kemarin dan tahun sekarang 2020 dan 2021, kita sedang ada di situasi pandemi COVID-19, jadinya pada tahun kemarin 2020 dan 2021 diselenggarakan secara online, yaitu lewat aplikasi Zoom. Nah, kita lanjut aja nih, pasti kan kalian udah ada yang bertanya-tanya gitu kan, itu organisasi apaan? Tugasnya ngapain gitu? Nah, jadi tugasnya itu adalah tugasnya aku jelasin dulu lagi sedikit. Nah, jadi International MUN, masih ada kata MUN, Model United Nations. Nah, jadi Model United Nations ini merupakan sebuah konferensi simulasi sidang PBB. Dalam MUN ini, para peserta akan menjadi representatif sebuah negara untuk membahas tentang isu-isu internasional atau yang lainnya sesuai dengan prosedur dan aturan sidang PBB yang sesungguhnya. Nah, ada metodenya nih biasanya. Metodenya itu metode diskusi, diplomasi, dan negosiasi. Guna mendapatkan sebuah resolusi yang sekiranya dapat memecahkan permasalahan-permasalahan yang sesuai dengan topik pembahasan. Jadi tugas kita ini adalah biasanya, kalau kamu mendaftar, di form daftar itu biasanya akan ada pilihan negara yang bisa kamu pilih untuk kamu wakili. Nah, kamu pilih negara itu, ketika sudah pilih, misalnya aku pilih Indonesia, aku ikut dan aku pilih Indonesia. Nah, dan tema konferensinya itu misalnya penanganan COVID-19. Nah, jadi tugas aku itu di konferensi itu, aku akan membicarakan tentang apa yang terjadi di Indonesia, apa dampaknya corona di Indonesia, dan bagaimana pemerintah menanganinya. Dan pastinya karena konferensi ini bertujuan juga untuk mencari solusi, pastinya aku juga harus memikirkan apa sih solusi yang tepat bagi kondisi Indonesia saat ini dengan COVID-19 yang masih melonjak angkanya. Nah, tugasnya itu menjadi MUN, Model United Nations. Nah, selanjutnya aku akan bahas tentang keuntungan yang kamu dapatkan kalau kalian nih ikut International Model United Nations. Nah, tapi ini aku singkatin dulu ya, nanti jelasinnya nanti. Itu jadi, kamu pastinya, karena ini bersifat internasional, kamu itu pasti bisa meningkatkan kemampuan bahasa Inggris kamu ya, khususnya bahasa Inggris, bahasa asing, khususnya bahasa Inggris ya. Dan kamu juga pastinya mengharuskan kondisi internasional ini mengharuskan kamu untuk meningkatkan kepercayaan diri kamu, di mana kamu juga bisa melatih kepercayaan diri kamu. Nah, kamu juga bisa belajar diplomasi, negosiasi, dan pemecahan masalah atau problem solving yang tadi aku jelasin di awal. Nah, selanjutnya, untuk mengenai detailnya aku akan jelasin. Nah, jadi setelah aku rangkum, ada 10, gimana tangan 10? Ada 10 keuntungan yang paling gitu, yang paling mantep. Nah, jadi ada 10. Yang pertama itu adalah 1. Pengetahuan global. Kenapa pengetahuan global? Namanya aja internasional. Ada internasionalnya, International MUN. Pasti kamu akan belajar tentang culture from another country,
from another city, and something like that. Dan itu bisa membuat pikiran kamu lebih terbuka, kamu punya pola pikir yang lebih luas, dan tidak ada di kawasan itu aja pola pikir kamu. Jadi kamu bisa meluaskan pikiran kamu dan menambah ilmu pengetahuan kamu. Selanjutnya yang kedua itu adalah kemampuan menganalisis. Kenapa menganalisis? Karena kan kamu mau diplomasi, pasti kamu perubahan dong. Perubahan di mana kamu bisa membicarakan bahan-bahan itu. Nah, jadi kamu berdasarkan tema yang dikasih, tadi kan aku menggunakan tema penanganan COVID-19. Nah, itu kamu harus analisis kondisi di negara tersebut seperti apa, di negara yang kamu wakili seperti apa, baru kamu bisa menyimpulkan kan. Jadi kamu harus melakukan penelitian dulu, baru kamu bisa menyimpulkan apa yang terjadi dan apa solusi yang paling tepat. Selanjutnya adalah kemampuan berdiplomasi. Nah, berdiplomasi ini kalau kamu sudah menemukan bahan-bahannya, sudah merancang sedemikian bagus bahan-bahannya, kamu kan harus ngomong ya, harus membicarakan apa yang kamu bahas itu. Nah, jadi kamu diplomasi. Jadi ibaratnya kayak pidato gitu. Pidato di depan, bukan di depan tapi karena ini kan online, jadinya kamu harus membicarakan apa yang kamu punya, apa bahan yang kamu punya, dan diplomasikan terhadap negara-negara lain, terhadap perwakilan negara-negara lain. Selanjutnya adalah kemampuan problem solving. Nah, di sini kamu kan, yang tadi kayak aku bilang sih sebenarnya nggak jauh-jauh beda banget, dan ini kamu harus menentukan solusi yang paling tepat bagi negara yang kamu wakili. Solusi jalan keluar apa yang paling tepat, dan jalan keluar tersebut haruslah yang terbaik dan menimbulkan keuntungan dan tidak menimbulkan kerugian bagi pihak manapun. Nah, selanjutnya itu adalah kemampuan public speaking. Nggak jauh beda sama yang tadi diplomasi, kamu harus bisa ngomong di depan umum. Walaupun di Zoom, itu tetap deg-degan kan pastinya, karena itu banyak orang dan mereka dari negara lain gitu loh. Jadi kamu akan terlatih public speaking-nya, berbicara di depan halayak umumnya dengan sangat baik. Selanjutnya ini kemampuan menulis. Nah, selain untuk tadi mencari-cari bahan, menentukan bahan, biasanya di conference ini kamu akan disarankan untuk menulis position paper. Nah, apa sih position paper itu? Jadi position paper itu adalah kamu kayak nulis esai, tapi esainya ini itu isinya tentang pola pikir kamu terhadap suatu negara dengan topik yang sudah ditentukan yang kamu mau. Jadi misalnya tadi tentang penanganan COVID-19 di Indonesia. Nah, kamu tulis di esainya itu seperti apa, sesuai dengan pola pikir yang kamu punya. Nah, dari position paper itu nanti kamu kumpulkan ke pihak International MUN, dan mereka akan menilai apakah pola pikir kamu ini sudah benar, ada di jalannya, atau ada yang menyimpang. Nah, selanjutnya itu adalah meningkatkan rasa percaya diri. Itu pasti ya. Gak usah ditanya lagi, itu pasti kamu harus punya percaya diri yang tinggi. Tapi kalau kamu gak punya pun, bukan gak punya, kepercayaan diri kamu rasa masih belum tinggi, kamu bisa melatihnya. Gimana mau tinggi kalau kamu gak melatih kan? Gitu. Nah, selanjutnya itu adalah meningkatkan jiwa kepemimpinan. Biasanya yang aku dengar nih, kalau kamu bertemu dengan partner yang negaranya itu sama dengan kamu, biasanya kamu akan membentuk tim dan seperti mendiskusikan dan kamu harus bisa memimpin jiwa kamu dulu, memimpin diri kamu dulu baru bisa memimpin orang lain. Nah, selanjutnya itu adalah relasi atau koneksi internasional. Itu pasti lah ya, namanya internasional, kamu ketemu banyak orang dari internasional, dari negara lain, dan kalian aku yakin bakal jadi temen gitu loh. Nah, selanjutnya itu adalah peningkatan kualitas diri saat mendaftar ke institusi pendidikan atau perusahaan. Why? Menurut aku ini poin paling penting sih, karena benar-benar cakupan dari keuntungannya. Contohnya, kalau kamu biasanya baru lulus sekolah nih, baru lulus SMA kayak aku, dan kamu mau mendaftar ke universitas. Biasanya universitas yang mengajukan beasiswa, bukan mengajukan yang memberikan beasiswa, itu akan menanyakan, kamu ada sertifikat atau pengalaman apa gak? Gitu. Nah, MUN ini, International MUN ini sangat-sangat bagus sih menurut aku, karena kan
kamu akan mendapatkan sertifikat internasional yang diakui, sertifikat penghargaan dengan nama kamu juga, yang diakui oleh PBB atau United Nations dan Kedutaan Besar Australia atau Australia Embassy. I'm sorry. And ya, jadi kamu bisa selangkah lebih maju daripada yang lainnya, aku bisa bilang seperti itu. Contohnya lagi yang lain adalah perusahaan ketika kamu mau mendaftar kerja. Nah, pasti khususnya ya bagi yang baru fresh graduate kayak aku, untuk mengisi waktu kosong kan pasti kalian mau cari-cari kerja gitu kan. Nah, biasanya itu harus membuat CV. CV itu apa? CV itu jadi selembaran kertas yang berisikan tentang pengalaman-pengalaman apa yang kamu punya, dan pokoknya pengalaman-pengalaman apa sih intinya. Jadi kamu kayak show off. Jadi kayak kamu show off atau mamerin diri kamu, kelebihan diri kamu apa ke perusahaan tersebut. Saya pantas loh Pak bekerja di perusahaan ini, seperti itu. Nah, dan dengan sertifikat itu sih, iya benar, aku sekali lagi bilang kamu selangkah lebih maju. Nah iya, aku mau ngejelasin sedikit dulu tentang sertifikatnya. Jadi kalau kamu mengikuti, kamu akan nantinya setelah kamu menyelesaikan conference-nya, biasanya akan dikirimkan sertifikat yang berisikan nama kamu. Misal nama aku Levikina Apasya Berade. Nah, itu ada nama di sertifikat. Sertifikat tersebut bersifat internasional dan diakui oleh PBB atau United Nations dan Kedutaan Besar Australia atau Australia Embassy. Nah, itu jadi untung banget khususnya bagi kamu yang kayak mau mendaftarkan diri ke universitas atau perusahaan di luar negeri. Nah, selanjutnya kapan sih diadainnya? Nah, jadi International MUN ini diadakan setiap minggunya dan diadakan di hari Sabtu dan Minggu. Jamnya itu dari jam siang sekitar jam 2-an sampai malam. Malam itu paling jam 7 atau jam 8. Kenapa lama? Karena kamu berdiplomasi, kamu sedang sidang. Dan orangnya itu nggak cuma kamu doang. Kakaknya nggak cuma kamu doang. Jadi banyak orang dan mereka semua pasti ngomong. Mungkin tidak semuanya, mungkin beberapa perwakilan saja, tapi tetap saja namanya diplomasi nggak bisa sepatah dua kata doang kan. Nah, selanjutnya International MUN ini gratis atau enggak? Gratis gak sih Kak? Kalau bayarnya berapa? Mahal apa enggak? Nah, jawabannya adalah ya, kamu harus bayar. Tapi bayarannya pun gak mahal-mahal banget. Nah, bayarannya kamu cukup membayar dengan 9 US dollars atau 9 dolar. Dan jika dirupiahkan, itu menjadi antara 135.000 sampai 175.000 rupiah. Nah, kenapa nggak pasti angkanya? Karena kan ini organisasi internasional. Kamu harus melakukan pembayaran internasional juga. Jadi setiap bank yang kamu gunakan memiliki pajak yang berbeda-beda. Jadi tapi rentang harganya itu sekitar 135.000 sampai 175.000. Oh ya, selanjutnya aku lupa. Kalau kamu yang takut, tadi kan takut tuh, malu. Nggak usah malu. Mungkin ada rasa malu dan aku nggak melarang itu untuk merasakan itu, karena kan kita manusia, kita bisa merasakan takut, happy, malu, dan berbagai macam ekspresi lainnya. Nah, kita nggak usah malu karena kita semua yang mengikuti conference tersebut itu everyone is learning, even myself is still learning. Nggak usah takut kamu nggak ngerti atau masih ngerasa bahasa Inggris kamu jauh di bawah kemampuan. Kamu pikir jauh di bawah kemampuan, padahal kamu sebenarnya bisa gitu. Kita semua is still learning. Like, everyone is still learning, even myself. So, let's learn together, you know. Ya, seperti itu sih intinya. Jadi kayak, kita di sana bukan untuk menertawakan atau merendahkan bagi kamu yang merasa Inggris kamu atau kepercayaan diri kamu atau kemampuan public speaking kamu masih di bawah rata-rata atau merasa masih belum mampu. Nah, aku juga ada tips bagi kamu yang selalu bilang, aku nggak bisa bahasa Inggris, dan ngerasa kayak, gue kapan sih bisanya bahasa Inggris? Belajar, gitu loh. Belajar, jangan dipikirin doang. Harus dilakuin, gitu loh. Nah, mungkin sekian dari aku. Oh ya, kalau kalian punya pertanyaan yang ingin kalian tanyakan seputar International Model United Nations ini, kalian gak usah ragu-ragu untuk nge-DM aku di Instagram aku di sini @latina_asia_brndn.
Nah, ya itu agak susah emang namanya. Nah, nggak usah ragu-ragu untuk DM dan tinggal DM aja nanya, halo Kak Levina, saya mau nanya tentang ini Kak. Nah, aku akan menonton kamu dan membalas kamu dengan senang hati sampai kamu bisa menjadi peserta dari konferensi International Model United Nations. Nah, jadi sekian dari aku. Aku mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan kata-kata atau mungkin ngomong aku belepotan. Aku minta maaf. Dan thank you all. Bye-bye.